Ya. Ya. Jika wanita haid hanya kecoklatan dalam jangka waktu yang tidak normal, misalnya 3 minggu sampai 7 minggu, setelah ditanyakan ke dokter, dokter menyatakan bahwa itu hanya masalah hormon. Bagaimana menentukan masa sucinya? Ini wanita haid ya, bukan flek ya. Ya, ini sesuai pertanyaan. Wanita haid bukan flek. Haidnya hanya kecoklatan. Haidnya hanya kecoklatan. Ya, ini terkait dengan bagaimana membedakan antara darah haid dan selain haid. Berarti kalau selain haid ini ada kemungkinan darahnya adalah darah istihadhah. Ya, kemungkinan, karena darah yang keluar ada dua kemungkinan. Yang pertama darah haid, yang kedua darah istihadhah. Ya, ada dua kemungkinan. Darah haid atau darah istihadhah. Kemudian perlu dipahami terkait dengan haid, ulama berselisih pendapat berapa batasan maksimal dan berapa batasan minimal haid. Ini ulama berselisih pendapat. Seperti mazhab Syafi'i mengatakan, contohnya adalah mazhab Syafi'i misalnya ya, mengatakan minimal haid 1 hari, maksimalnya 10 sampai 15 hari. Sebagian ulama mengatakan ada batas maksimalnya. Sehingga kalau ada batas maksimalnya, tinggal pakai rumus itu kan. Ya, kalau dibilang batas maksimalnya lama haid 15 hari, berarti apapun darah yang keluar setelah 15 hari itu sudah bukan darah haid. Paham maksudnya? Paham ya. Tetapi pendapat ulama terkuat adalah tidak ada batasan maksimal dan minimal haid. Kalau 1 hari keluar itu darah haid, udah darah haid. 30 hari keluar dan itu darah haid, ya udah haid. Sehingga pendapat terkuat adalah tidak ada batas maksimal dan tidak ada batasan minimal darah haid. Tidak ada batasannya. Tidak ada batasan maksimal dan tidak ada batasan minimal darah haid. Tidak ada batasan maksimal dan minimalnya. Sehingga ya, kalau dia haidnya cuma 3 hari dan memang darahnya darah haid, ya sudah, darahnya darah 3 hari itu. Kalau memang darah haidnya 20 hari, ya sudah, dia haidnya 20 hari sesuai dengan ciri darahnya. Dan saya yakin teman-teman yang akhwat, yang wanita muslimah sudah paham mana ciri darah haid, mana ciri darah bukan haid, sesuai dengan cirinya. Ya, ulama mengatakan tidak ada batasan minimal dan batasan maksimal haid. Ya, berapa hari tidak ada batasan maksimal minimalnya. Demikian juga siklusnya tidak ada yang maksimal dan minimal. Ini tidak ada, pendapat terkuat yang ini. Ya, dan ini pun diperkuat dengan ilmu kedokteran. Pendapat yang ini ingat, diperkuat. Bahasanya apa? Diperkuat, karena ilmu kedokteran bukan dalil. Dalil dalam syariat cuma 2, Al-Quran dan Sunnah. Ya, kemudian cabangnya cuma ada cabangnya ijma dan qiyas. Ini cabangnya. Dan cabangnya pun dibangun dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ini pun pendapat yang tidak menyatakan tidak ada batasan minimal dan maksimal haid. Pendapat ini yang menyatakan diperkuat dengan ilmu kedokteran. Dalam ilmu kedokteran ada berbagai macam istilah. Ada contohnya misalnya poliminori. Poliminori artinya dia poliminore dia artinya mensnya panjang. Mensnya panjang. Dalam ilmu kedokteran ada orang yang mensnya panjang. Ya, mensnya bisa sampai 20 hari. Ada. Ini di dalam ilmu kedokteran ada dan kasusnya ada. Orang yang sampai 20 hari ada. Mensnya 20 hari dalam sebulan. Kasihan, ini suaminya tidak merdeka ini. Ada juga yang mensnya cuma 3 hari ada, 2 hari ada. Namanya brachiminuri. Nah, dalam ilmu kedokteran memang ada kasusnya. Ada. Jadi mensnya cuma 2 hari. Sebulan mensnya cuma 2 hari 3 hari. Wah, merdeka tenan suaminya. Ya. Ada. Sebaiknya juga ada juga dalam istilah kedokteran yang dia siklusnya memanjang. Ada juga yang siklusnya memanjang. Siklusnya memanjang, artinya siklusnya ini memanjang. Dan ada juga siklusnya memendek ya. Ada oligominore istilahnya. Siklusnya memendek. Maksudnya bagaimana? Siklusnya itu memendek. Kalau siklusnya perempuan biasanya berapa? 28 hari ya.
Nah, dia memendek siklusnya jadi cuma 14 hari. Sehingga sebulan berapa kali haid? Sebulan 2 kali haid. Sebulan 2 kali haid. Ada seperti ini. Dan dalam ilmu kedokteran pun ada. Sebulan berapa? 2 kali haid. Sebulan 2 kali haid. Karena siklus memendek. Ada juga siklus memanjang. Siklus memanjang. Ya, nanti 3 bulan sekali baru haid dia. Ada juga seperti itu. 3 bulan sekali baru haid. Bahkan saya menemukan kasus nyata. Gini kasus nyata ini. Dokter kandungan ya, ini dokter kandungan, ini perempuan nih. Dokter kandungannya tempat saya periksa istri saya, ini teman saya, teman sejawat. Dia cerita sama saya. Saya waktu anak pertama melahirkan 2 tahun enggak haid katanya. Berapa? 2 tahun enggak haid. Ini teman dokter saya nih. Teman dokter kandungan tempat waktu periksa ini istri, teman. Dia bilang saya 2 tahun enggak haid. Karena yang kecil ini kuat nyusunya katanya. 2 tahun dah haid, wah merdeka tenan suaminya, enggak ada libur. Ya, 2 tahun dah haid. 2 tahun dah haid. Ada kasus seperti ini. Ya, sehingga pendapat terkuat adalah tidak ada batasan minimal dan maksimal haid, dan ini diperkuat, sekali lagi ingat diperkuat ya dengan ilmu kedokteran. Ya, diperkuat dengan ilmu kedokteran. Tidak ada batasan maksimal dan minimal haid, sehingga pada kasus ini dokter menyatakan itu masalah hormon. Memang demikian, kebanyakan ketidakseimbangan kasus haid memanjang, memendek, siklusnya memanjang, memendek disebabkan karena hormonnya tidak stabil. Karena yang mengatur keluarnya hormon, perdarahannya, peluruhan dinding rahim karena haid, itu yang ngatur hormon. Ya, kalau dia hormon estrogen, progesteronnya tiba-tiba turun, maka dinding rahim meluruh, udah haid dia jadinya. Tapi kalau dia hormonnya tetap ada, dia tetap muncul, tetap ada. Terutama kalau sudah dibuahi, ya sudah hamil tetap ada untuk menjaga rahim itu kokoh, mempersiapkan kehamilan. Tapi kalau tidak ada dibuahi, ya sudah hormonnya turun, kemudian rahimnya itu dindingnya meluruh, dan inilah disebut darah haid. Yang disebut dengan darah haid. Sehingga sekali lagi pendapat terkuat. Ya, sekali lagi pendapat terkuat. Saya. Hah? Matiin dulu ya. Ini lagi. Iya, sehingga pendapat terkuat adalah tidak ada batasan minimal dan maksimal haid. Jadi bagaimana dong Ustadz? Jadi jawabannya adalah kapan darah tersebut cirinya darah haid? Ini kayaknya baterainya ya. Baterainya. Tunggu sebentar, iklan. Sambil saya cek-cek pertanyaan. Baterainya ya. Oh iya. Kalau ada yang nyambung enggak ada ya? Yang nyambung enggak? Yang biasa semuanya tuh ya? Oh, itu bisa. Sudah. Iya, kita lanjutkan ya. Jadi tidak ada batasan maksimal haid. Bagaimana dengan kasus ini? Sudah misalnya 3 minggu sampai 7 minggu, ya, haid terus. Nah, ini berarti kalau kita lihat cirinya, kalau memang dia darah itu darah haid, berarti memang itu adalah darah haid. Ya, kalau memang bukan, berarti itu bukan darah haid, ataupun dia termasuk dengan darah istihadah. Kapan-kapan kita bahas, ya, bagaimana membedakan darah haid dengan darah istihadah. Ini ada pengertiannya. Jadi pahami dulu ya. Pahami dulu kalau yang namanya haid itu bisa memendek, bisa memanjang, dan perlu diperhatikan karena ini terkait dengan hukum-hukum fikih yang banyak. Karena orang yang haid itu pertama tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf,
ya, kemudian tidak boleh memegang mushaf menurut pendapat terkuat, ya, dan tentu saja suaminya harus libur gitu, banyak ya. Ya.